Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah memasuki new normal atau kehidupan atau tatanan kehidupan baru. Ini kenapa? Karena kita sudah melalui masa karantina di rumah masing-masing, stay at home, disebabkan adanya musibah yang dikirim oleh Allah yang bernama corona, atau bahasa medisnya WHO menyebutkan COVID-19, singkatan atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Ini jelas bahwa musibah corona yang diberikan kepada seluruh umat manusia pada saat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap musibah, setiap ujian ini pasti akan menimpa kepada manusia. Kenapa? Karena ingin Allah buktikan setelah diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, kualitas iman, kualitas takwa seseorang itu apakah meningkat atau menurun. Berarti ketika Allah memberikan ujian ini untuk membuktikan apakah kualitas imannya itu bertambah atau tidak, berarti Allah bukan benci kepada kita, semata-mata Allah sayang kepada kita. Berbicara masalah musibah, ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, ini sudah jelas. Allah nyatakan, Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Apa kata Allah? Dan aku sungguh memberikan cobaan kepadamu, kata Allah, bisyai'im minal khawfi, dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta, wal anfusi, dan kurangnya jiwa, wath thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada beberapa ujian dan musibah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 150 ini oleh Allah. Yang pertama yaitu adalah Allah berikan cobaan kepada manusia dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Rasa takut dan rasa khawatir ini adalah bawaan dalam diri manusia. Apa tujuannya? Sederhana. Allah berikan rasa takut dan rasa khawatir kepada manusia, tujuannya agar manusia tidak merasa kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya. Berarti ini sudah jelas, harga dan rasa takut berbanding lurus. Rasa scared, fear, itu berbanding lurus dengan price-nya. Semakin tinggi harga, semakin tinggi price-nya, maka semakin besar juga rasa takutnya. Kita bandingkan orang yang punya motor dengan yang punya mobil, itu tidak akan pernah sama takutnya. Pasti lebih besar rasa takutnya yang punya mobil. Kemudian yang kedua, Allah berikan cobaan kepada kita, walju, rasa lapar. Rasa lapar jasmani dan rohani dalam menikmati santapan yang kita dapatkan. Apabila santapan ini tidak ada, maka justru yang kita alami adalah stres, depresi. Jadi kalau kita merasakan kelaparan, pasti akan, bahkan ketika kita lapar dan tidak menemukan santapan untuk kita makan, kadang tindak kriminal bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kemiskinan, kurangnya harta. Yang dulu mungkin punya bisnis besar, punya mobil sampai 5, sekarang jangankan mobil, motor aja tidak punya. Ini Allah kasih ujian kepada kita. Setelah kita dijatuhkan miskin, apakah keimanan dan ketakwaan kita meningkat atau tidak? Contoh dalam musibah coronavirus, sungguh tidak sedikit orang yang jatuh miskin karena di PHK, karena kehilangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya cobaan yang diberikan oleh Allah, wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Orang yang kita sayangi, ibu kita,
saudara kita, adik kita, teman atau sahabat kita, bahkan pasangan kita, istri kita, suami kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Sedih kita diberikan cobaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, Allah berikan cobaan kepada kita wathamarat, buah-buahan. Ini yang dimaksud samarat dalam ilmu balaghah itu bukan yang dimaksud dengan buah-buahan, kehilangan buah-buahan, bukan. Kalau kehilangan buah-buahan berarti orang tukang sayur, artinya ayat ini khusus pada orang yang jual buah. Tapi tidak, yang dimaksud dengan kehilangan buah-buahan, kita sudah menanam investasi, kita sudah berusaha, berupaya membesarkan bisnis kita, tapi ketika kita sudah mau mengambil hasil daripada kerja keras kita, dirampas oleh alam. Perhatikan, dalam situasi, dalam titik ini, ketika kita sudah capek membangun bisnis, kita sudah capek membuka usaha sebesar-besarnya, tiba-tiba di tengah jalan ketika kita ingin panen, ketika kita ingin mengambil labanya, dirampas, diambil oleh orang. Kita nanam investasi, menang tender, tetapi rupanya langsung ditikung oleh orang. Nah, pada masa kayak ini, kalau kita tidak diberikan kesabaran, kalau kita tidak ditingkatkan keimanan dan ketakwaan, maka siapapun pasti akan marah dengan ujian ini. Yang terakhir, yang menarik daripada ayat ini, ketika orang itu sudah dilanda dengan rasa takut, dilanda dengan rasa lapar, kemudian jatuh miskin, hilangnya nyawa, kematian pada keluarga kita, kemudian juga bisnis kita dirampas oleh orang. Yang menarik dari ayat ini, ayat Al-Baqarah ini, ayat 105 surat Baqarah ini, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar, bahwa ketika kita melewati ujian-ujian, beragam ujian, dari khauf sampai kepada jatuh miskin, sampai kepada dirampas oleh orang bisnis kita, maka kalau kita sudah lulus dan kita bersabar menghadapi ujian Allah ini, dan justru kita meningkat iman dan takwa kepada Allah, maka ketika kita sudah lolos dengan ujian ini, kita sudah termasuk dengan orang-orang yang sabar menurut Allah. Jadi saudaraku-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, untuk mendapatkan predikat sabar itu tidak gampang. Sabar menurut Allah itu adalah orang yang sabar dalam menghadapi beberapa ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, dengan adanya musibah coronavirus ini, kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena secara logika, harus dengan apa lagi Allah kirim kepada kita, kalau bukan dengan coronavirus saja, kita tidak bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.